5 fakta satu keluarga tewas dalam septic tank di Lampung, dibunuh kerabat sendiri gara-gara warisan. Kasus penemuan satu keluarga tewas dalam septic tank menggegerkan warga Kabupaten Waikanan, Lampung. Satu keluarga tersebut terdiri dari 4 orang, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Pelaku pembunuhan satu keluarga ini ternyata dilakukan oleh ayah dan anak yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Sementara kasus ini dipicu pelaku dan korban kerap cekcok soal masalah warisan. Berikut fakta-fakta satu keluarga tewas dalam septic tank di Lampung, dihimpun dari tribunlampung.co.id dan kompas.com pada Jumat 7 Oktober 2022. Sebelum ditemukan tewas, para korban sudah dilaporkan menghilang sejak bulan Oktober 2021 lalu. Para korban diketahui tinggal di Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Hilangnya para korban membuat curiga warga sekitar karena hilangnya secara tiba-tiba. Pada akhirnya warga membuat laporan orang hilang ke Polsek Negara Batin pada tanggal 1 Juli 2022. Mulai dari sini polisi melakukan pendalaman hingga berhasil mengungkap kasus ini. 2. Identitas korban dan pelaku. Korban dalam kasus ini sebetulnya berjumlah 5 orang dengan rincian 4 orang ditemukan dalam septic tank dan seorang korban lain terkubur di kebun. Identitas mereka bernama Zainuddin, Siti Romlah, Wawan Wahyudin, dan terakhir Zahra. Keempatnya ditemukan tinggal kerangka dalam septic tank di rumahnya pada Kamis 6 Oktober 2022 kemarin. Sementara korban lain bernama Juanda, adik tiri dari pelaku yang jasadnya ditemukan di kebun. Kelima korban dibunuh oleh ayah dan anak Ewe dan Dewe. 3. Kronologi pembunuhan. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rachesna menjelaskan kasus ini dimulai dengan pelaku Ewe melakukan aksinya seorang diri. Ia menghabisi ayahnya Zainuddin, ibu tirinya Siti Romlah, kakak kandungnya Wawan Wahyudin, dan keponakannya yakni Zara. Teddy belum bisa membenarkan kapan bagaimana cara Ewe melakukan aksinya karena masih dalam pendalaman. Pelaku Ewe kemudian membuang jasad korban ke dalam septic tank di rumah Zainuddin. Lalu oleh pelaku langsung ditutup dan dicor menggunakan semen. Jelas Teddy, aksi Ewe berlanjut dengan mengajak anaknya Dewe untuk membunuh Juanda. Semula Juanda pulang ke rumah pada Desember 2021 lalu. Ia tidak mendapati keluarganya berada di rumah. Singkat cerita, Ewe dan Dewe membunuh Juanda saat sedang tidur dengan besi. Lalu korban diangkut menggunakan mobil pick-up dibawa ke area tebu atau kebun singkong dan dikubur oleh pelaku. Urai Teddy lagi. 4. Motif pelaku. Ewe di hadapan polisi mengaku motif melakukan pembunuhan karena masalah harta warisan. Pelaku Ewe ingin menguasai harta milik korban Zainuddin. Terang Teddy, Ewe sebelum korban ditemukan sempat menjual 2 lahan milik korban. Meskipun sudah mengaku, Teddy menegaskan pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan untuk mengungkap fakta-fakta lain dalam kasus ini. 5. Ancaman hukuman. Teddy menguraikan kini kedua pelaku sudah ditahan bersama sejumlah barang bukti. Ewe dan Dewe untuk sementara dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam pidana 15 tahun penjara. Namun apabila nantinya ada bukti baru berupa perencanaan pembunuhan, maka pasal yang disangkakan pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Terang Teddy. Informasi tambahan, saat ini jasad para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung untuk dilakukan otopsi.